Halo, ketemu lagi bersama dengan Ibu ya. Masih di pembahasan yang sama, masih di pembahasan bahasa Indonesia. Oke, pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai frasa ya. Sebenarnya ini materi yang sudah lama ya, sudah sering kali diulang, mulai dari kalian SMP, lalu SMA ya, di kelas 10, di kelas 11 dan di kelas 12 ya. Oke, tidak usah terlalu panjang, Ibu akan jelaskan saja. Materi kita kali ini adalah tentang frasa. Apa sih yang dimaksud dengan frasa ya? Frasa itu adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif atau tidak berkaitan dengan predikat ya maksudnya. Jadi dia penempatannya tidak pada predikat ya. Frasa tidak memuat predikat di dalamnya, oleh karena itu frasa bukanlah kalimat. Ingat ya, ada frasa, ada klausa, ada kalimat ya. Jadi sebelum kita masuk pada kalimat dan lain sebagainya, kita perlu mengenal dulu dengan yang disebut dengan frasa ya. Jadi frasa tadi adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang dia tidak memiliki posisi di predikat ya. Dengan kata lain, dia tidak ada hubungannya dengan predikat ya. Jadi syarat suatu kalimat tadi katanya harus memiliki predikat, sementara frasa ini bukan kalimat ya. Ini perlu diperhatikan. Oke, next. Nah, seperti manusia punya ciri-ciri ya, punya mata, punya hidung. Demikian halnya dengan frasa. Jadi frasa juga punya ciri-ciri. Jadi kalau kita misalnya ingin mengerti dengan frasa, kita nggak perlu repot-repot untuk menghafal. Karena cukup dengan ingat saja ciri-ciri dari frasa, kita bisa tahu, oh frasa ini apa, frasa ini apa, ya seperti itu. Ciri-ciri frasa, ya di sini frasa yang membedakan dengan klausa dengan kalimat yang seperti Ibu bilang tadi. Bedanya frasa, klausa sama kalimat. Kalau kalimat jelas ya, dia pasti pada dasarnya dia ada akhiran atau dia selalu disertai dengan titik ya. Nah, frasa itu enggak seperti itu ya. Ciri yang pertama katanya terdiri dari dua kata atau lebih ya. Jelas ini harus ada dua kata. Kalau misalnya cuma satu kata, dia nggak akan bisa jadi frasa. Jadi ciri yang pertama, ingat ya, terdiri dari dua kata atau lebih. Ciri yang kedua, bersifat non predikatif. Seperti Ibu bilang tadi, dia tidak punya hubungan dengan predikatif ya. Lalu berikutnya ciri yang ketiga, makna sesuai konteksnya atau gramatikal ya. Perlu kalian catat apa sih maksudnya gramatikal itu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak ingat atau lupa apa sih makna gramatikal, leksikal, Ibu ingatin ya. Jadi makna gramatikal itu makna yang mengalami perubahan sesuai dengan konteksnya. Misalnya ya, perubahannya itu karena ada proses imbuhan, afiksasi itu ya, atau karena ada proses pengulangan atau reduplikasi. Contoh katanya dari kata minum ya. Dari kata minum maka berubah menjadi minum-minum misalnya. Udah beda ya arti. Kalau kata minum berarti kegiatan ya, sedangkan minum-minum berarti dia berulang-ulang ya, berarti minum-minumnya banyak gitu ya, berarti minumnya tuh banyak. Sedangkan misalnya minuman, nah udah beda lagi ya, karena adanya imbuhan, misalnya imbuhan an ya, jadi minuman itu berarti dia tuh sejenis sesuatu ya berbentuk cair yang memang yang bisa diminum. Nah sementara kalau peminum, imbuhan atau awalan ya, ya, jadi peminum berarti orang yang suka minum ya, seperti itu. Ini yang disebut dengan gramatikal ya. Jadi gramatikal itu makna yang karena adanya proses itu tadi ya, karena adanya berbagai proses sehingga muncullah makna-makna gitu, muncullah arti-arti ya. Jadi karena ada proses pengulangan, ada proses imbuhan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang leksikal ini makna yang sesuai dengan kamus ya. Jadi tidak ada proses imbuhan dan lain sebagainya itu. Jadi makna yang murni yang tidak terikat itu leksikal ya. Masih ingat ya pasti ya. Jadi gramatikal itu apa, leksikal itu apa. Jadi kaitannya supaya jadi kalian kedepannya gampang mengingat ya.
karena bukan hafalan loh. Ini mengingatkan lagi bahwa bahasa Indonesia itu bukan hafalan. Cukup kamu ingat, kamu mengerti, kesananya kamu gampang ya. Tadi ada 3 cirinya ya tuh ya, yang ciri-ciri dari frasa ya. Yang pertama katanya tadi terdiri dari 2 kata atau lebih, gak bisa sendiri, jadi ada 2 kata atau lebih. Lalu yang kedua adalah nggak ada hubungan dengan predikat. Dan yang ketiga itu dia ini sesuai dengan konteksnya atau makna gramatikal ya. Lanjut ya, jenis-jenis frasa ya. Nah, frasa juga ada banyak sekali ya. Kalau satu-satu Ibu harap nggak bosen ya. Yang penting sebenarnya adalah kalian ingat saja rasa ini apa, contohnya apa, nanti kesananya gampang ya. Yang pertama, Ibu mau menjelaskan tentang, Ibu sebutin dulu ya satu-satu. Ada frasa nomina, verbal, adjektiva, frasa adverbial. Ini sengaja sama Ibu dicetak tebal karena ini berhubungan dengan materi kita, yaitu frasa adverbial yang berhubungan dengan teks cerita sejarah ya. Sengaja sama Ibu dicetak tebal, jadi yang kalian fokuskan ini di adverbial. Oke. Lalu berikutnya ada frasa pronomial, frasa numeralia, frasa integratif, koordinatif, lalu frasa demonstratif koordinatif, dan frasa preposisional koordinatif. Banyak ya. Oke, satu-satu Ibu akan jelasin ya. Yang pertama dulu ya, frasa nomina. Ibu jelasin pengertian dari frasa nomina itu sendiri ya. Frasa nomina ini frasa yang dibentuk dari sebuah kata benda dan juga dapat digunakan untuk menggantikan sebuah kata benda. Dibentuk dari kata benda dan bisa menggantikan kata benda itu juga ya. Jadi frasa nomina ini juga terbagi dari beberapa jenis lagi ya. Ada 3. Ada frasa nomina modikatif, frasa nomina koordinatif, dan frasa nomina apositif ya. Ibu akan jelaskan ya supaya kalian paham. Frasa nomina modifikatif ya, jadi frasa kata benda yang dimodifikasi ya. Contohnya tubuh mungil. Tubuhnya itu adalah sebuah kata benda. Mungil itu sebenarnya kalau mungil kecil itu sebenarnya masuk pada kata sifat ya, tapi karena dia dimodifikasi ya, jadi mungil, jadi tubuh mungil ya, tubuh yang mungil ya, seperti itu. Jadi ini masuk kategori frasa modifikatif. Lalu yang berikutnya adalah yang kedua, frasa nomina koordinatif ya. Jadi frasa yang tidak saling menerangkan ya. Jadi frasa yang kata yang pertama dengan kata yang kedua nggak ada hubungannya sebenarnya, nggak ada kaitannya, saling menerangkan itu nggak ada ya. Seperti itu misalnya contohnya dunia akhirat, dunia untuk akhirat atau akhirat untuk dunia. Nah itu maksudnya sebagai frasa nomina koordinatif, jadi tidak saling menerangkan. Sandang pangan, sandang untuk pangan atau pangan untuk sandang, nah, seperti itu. Jadi bukan nggak menerangkan satu sama lainnya, jadi memang sudah terbentuk menjadi satu satu pengertian ya gitu. Jadi bukan untuk saling menerangkan ya, intinya seperti itu. Sedangkan frasa nomina apositif, nah ini maksudnya apositif ini adalah memberikan keterangan untuk si subjek ya. Kalau di kelas 10 kita sudah menjelaskan mengenai subjek, predikat, objek, mana sih subjek, mana predikat, mana objek ya. Nah, subjek yang biasanya berada seringkali umumnya ada di awal ya. Nah, subjek ini ternyata kalau di nomina apositif itu ada yang dijelaskan dari si subjek ya. Contohnya ini, Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa ya. Koma, ingat ya, biasanya ciri-ciri dari keterangan itu dia akan ada koma yang ada diapit oleh 2 koma ya. Jadi subjek diapit oleh 2 koma, lalu misalnya kata berikutnya ya. Seperti tadi, Bengawan Solo ini adalah subjek, koma, sungai terpanjang di Jawa, koma. Nah, jadi yang frasa nomina apositif itu yang menjelaskan subjek. Jadi ciri-ciri dari yang keterangan subjek ini biasanya ciri-cirinya itu dia itu diapit oleh 2 koma ya, seperti itu. Oke, berikutnya frasa yang kedua, frasa verbal ya.
frasa verbal. Verbal itu verb, itu kata kerja ya. Jadi frasa verbal adalah frasa yang dibentuk dari sebuah kata kerja dan sebagai pengganti kata kerja ya, dibentuk dari sebuah kata kerja atau bisa juga sebagai pengganti untuk kata kerja ya dalam satu kalimat misalnya. Jenis frasa ini dibagi menjadi 3 jenis juga ya, sama seperti frasa nomina. Frasa verbal juga dibagi menjadi 3, sama ya, ada frasa verbal modifikatif, frasa verbal koordinatif, dan frasa verbal apositif ya. Sebenarnya hanya mengganti saja ya, modifikatif, koordinatif, dan apositifnya sebenarnya sama saja. Jadi hanya pada frasa verbal atau nominanya saja yang membedakannya. Jadi contohnya di sini frasa verbal modifikatif, Ani pasti menangis di kamar ya. Jadi itu adalah pasti menangis, ini adalah sebuah frasa ya, pasti menangis. Jadi yang menjadi menjadi frasa pasti menangis, kata pastinya ini ya menjadi modifikatif. Sedangkan frasa verbal koordinatif, ibu pergi ke pasar atau supermarket ya. Jadi koordinatif ini bisa juga kita sebut sebagai ada konjungsi koordinatif ya, konjungsi yang menghubungkan kata hubung yang menghubungkan dua kalimat atau yang setara ya, sebenarnya yang sama ya. Jadi atau ibu pergi ke pasar atau supermarket. Sedangkan yang ketiga adalah frasa verbal apositif, sama ya kayak nomina tadi, menerangkan si subjek itu. Rani ya, koma ya diapit, sedang mencuci, tidak menoleh saat dipanggil ibunya ya. Oke, berikutnya frasa yang ketiga ada frasa adjektiva ya. Adjektiva itu kata sifat ya. Jadi nanti kalau frasa adjektiva adalah frasa yang dibentuk dari sebuah kata sifat dengan menambahkan kata keterangan, misalnya agak, paling, sangat, harus, atau kuat ya. Jadi ciri-ciri dari kata sifat itu kalau dia ditambahin kata sangat, paling, harus, nah itu nyambung, maka disebut sebagai kata sifat. Misalnya cantik ya, itu adalah kata sifat. Kenapa kata sifat? Karena dia ditambahin dengan kata paling, nyambung. Misalnya paling cantik, sangat cantik, harus cantik. Nah seperti itu, agak cantik. Jadi apa sih kata sifat? Kalau ditambahin kata-kata seperti itu ya, kata paling, agak, sangat, harus. Nah kalau nyambung, kalau cocok, berarti itu adalah kata sifat. Contoh ya, beda dengan kalau misalnya digabungin dengan kata misalnya kata benda. Kamu nggak tahu ini kata benda atau kata sifat, karena kamu tambahin misalnya kalau punya nih bu, tubuh, kata benda apa kata sifat, kamu tambahin aja paling tubuh, bisa nggak bisa kan? Nah berarti itu adalah bukan kata sifat ya. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya lanjut ya. Frasa ini juga sama dibagi menjadi 3 jenis ya, sama kayak yang tadi juga, modifikatif, koordinatif, dan apositif. Contohnya juga hampir sama ya, cuma beda dari awalnya saja, dari si jenis frasanya itu saja. Mau nomina, mau adjektiva, atau mau verba ya, seperti itu ya. Ibu jelasin juga contohnya ya. Frasa adjektif modifikatif membatasi ya. Misalnya sangat pintar, paling cantik ya, seperti itu, ada batasannya. Lalu berikutnya ada frasa adjektiva koordinatif, yaitu menggabungkan ya, aman, tentram, terus damai, sejahtera ya, seperti itu. Frasa adjektif apositif ya, tadi yang ibu bilang tadi ya, menerangkan si subjeknya tadi. Ririn cantik, koma, Ayu menawan. Jadi ditambahin lagi ya dari si cantik tadi. Jadi menambahkan saja dari si cantik. Ririn cantik, Ayu menawan. Jadi dia udah cantik, Ayu, dan menawan lagi ya, seperti itu. Jadi hanya memperkuat saja sih sebenarnya keterangan ini ya. Jadi menambahkan saja supaya lebih meyakinkan ya. Oke. Frasa yang berikutnya, yang keempat, frasa pronomial ya. Kalau pronomial ini adalah kata ganti ya. Jadi frasa pronomial atau sebenarnya pronomina ya, udah pernah ya ibu bahas di kelas 10.
Jadi pronomina itu kata ganti. Jadi sama ya, frasa pronominal dengan pronomina itu sebenarnya sama saja. Jadi kalau frasa pronominal ini adalah yang dibentuk dari kata ganti ya. 3 jenis frasa ini juga dibagi menjadi 3, sama ya kayak yang tadi juga ya, sebenarnya cuma beda jenis frasanya saja sih ya. Frasa pronominal modikatif membatasi Anda sekalian, mereka berdua. Yang pronominal koordinatif menggabungkan aku dan dia ya, atau serta. Ini koordinatif ya. Sebenarnya pengertian dari koordinatif itu kalau konjungsi ya, ingat di materi kelas 10, konjungsi koordinatif itu adalah konjungsi sebenarnya yang menggabungkan dua kalimat yang setara ya, yang kedudukannya sama ya, seperti itu misalnya konjungsi dan, atau ya, seperti itu. Berikutnya frasa pronominal apositif. Nah sama ya kayak yang tadi, menerangkan kami muda-mudi Indonesia ya. Jadi kami muda-mudi Indonesia, jadi berarti kami itu siapa ya, pemuda Indonesia ya, seperti itu. Jadi hanya keterangan tambahan saja ya. Dan ingat cirinya, kalau yang namanya keterangan tambahan itu biasanya selalu diapit oleh 2 koma ya, seperti itu. Oke, berikutnya frasa numeralia. Ingat ya, numeralia itu numerik atau angka ya. Jadi yang dimaksud dengan frasa numeralia ini berhubungan dengan angka ya. Jadi frasa numeralia dibentuk dari kata bilangan ya, angka itu tadi. Frasa ini, nah kalau ini beda. Kalau yang lainnya ada 3 ya jenisnya, kalau ini cuma 2 jenisnya. Ya, yang pertama frasa numeralia modifikatif, sama dengan sebelumnya. Dan yang kedua adalah frasa numeralia koordinatif ya. Berarti yang ketiga aja, yang gak ada yang positif itu ya. Contoh dari frasa numeralia. Contohnya yang modifikatif itu misalnya setengah kodi baju muslim. Jadi kalau 1 kodi itu 20 ya, berarti kalau setengah kodi itu berarti 10 ya. Berarti 10 piece atau 10 biji baju muslim ya, mungkin seperti itu ya. Lalu berikutnya ada frasa numeralia koordinatif ya. Entah 2 atau 3 ayam misalnya, entah 2 atau 3 ekor ayam. Nah kata atau ini ya, jadi koordinatif itu tadi udah Bu jelasin ya, dengan hubungannya dengan konjungsi tadi ya, menggabungkan 2 kata atau kalimat ya yang setara ya, fungsinya yang setara. Jadi dan, atau, serta yang seperti itu. Oke. Berikutnya yang ke-6, frasa interogatif koordinatif ya. Udah makin banyak lagi ya, tapi sebenarnya ini jarang muncul ya. Jadi yang paling sering muncul itu biasanya frasa nomina, verba, adjektiva yang seperti numerik, yang seperti itu sih biasanya ya. Kalau yang interogatif koordinatif kayaknya jarang lah ya. Oke, Ibu jelaskan saja dulu ya. Frasa interogatif koordinatif dibentuk dari kata tanya ya. Contoh dari jenis frasa ini antara lain apa dan siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi ini adalah frasa interogatif koordinatif. Oke, berikutnya yang ke-7 ada frasa demonstratif koordinatif. Frasa demonstratif koordinatif dibentuk dari dua buah kata yang tidak saling menerangkan ya, nggak ada hubungannya dengan satu sama lainnya. Contoh dari jenis frasa ini antara lain kesana atau kemari, ini atau itu, kesana atau ke situ ya. Jadi nggak ada hubungannya ya. Jadi nggak ada hubungan satu sama lainnya. Jadi tidak menerangkan satu sama lainnya ya. Jadi dibentuk dari 2 buah kata yang tidak saling menerangkan ya, seperti itu. Oke, berikutnya frasa preposisional koordinatif. Frasa preposisional koordinatif sejenis kata depan ya, berarti sebenarnya. Jadi frasa ini dibentuk dari kata depan yang tidak saling menerangkan atau tidak saling menjelaskan ya. Dari, dan, ke, dari, oleh, dan untuk. Ini adalah kata depan ya, kata depan. Jadi berarti ya frasa
jenis ini adalah tidak saling menerangkan ya, jadi tidak saling menjelaskan satu sama lainnya. Sama ya, dua frasa itu sebenarnya jarang sekali ya, maksudnya ditanya apakah frasa ini gitu, jarang ya, biasanya frasa nominal, verbal, adjektif yang itu yang sering muncul. Oke, berikutnya, nah ini frasa adverbia ya, ini berhubungan nanti dengan teks cerita sejarah ya. Frasa adverbia adalah ya frasa adverbia atau frasa keterangan. Jadi frasa adverbia ini adalah frasa yang menerangkan ya. Jadi ada hubungannya dengan keterangan. Pengertian secara menyeluruhnya, frasa adverbia merupakan frasa yang didistribusinya sama dengan kata keterangan. Biasanya inti frasa keterangan berupa kata keterangan dan dalam kalimat yang sering menduduki fungsi sebagai keterangan ya. Jadi ini berkaitan dengan keterangan ya, itu yang frasa adverbia. Oke. Nah, Ibu akan coba diperluas lagi ya frasa adverbia ini ya, karena ini materi kita. Jadi Ibu sengaja dijelaskan secara lebih detail lagi ya, supaya mempermudah kalian ya, sebenarnya frasa adverbia itu apa sih ya, seperti itu. Frasa adverbia ada beberapa ya. Yang pertama adalah frasa keterangan sebagai keterangan itu sendiri ya. Frasa keterangan mempunyai keleluasan berpindah karena fungsinya jadi keterangan ya. Karena fungsi itulah frasa keterangan bisa ada di depan atau di belakang subjek ya. Dia bisa posisinya di mana aja. Jadi kalau frasa adverbia itu posisinya dia mau ditaruh di depan, di belakang ya, di tengah atau di mana aja nyambung, bisa terbentuk ya jadi satu kalimat yang utuh atau satu frasa yang utuh, atau pokoknya mah frasa adverbia ini dia di posisi mana aja dia aman ya. Contoh kalimatnya, tidak biasanya ya. Jadi ini tidak biasanya Ibu garisi ya di bawah, itu merupakan sebuah frasa. Tidak biasanya Amel pulang larut malam ya. Posisinya coba Ibu rubah, Amel ya subjek, tidak biasanya ya, ini frasa tidak biasanya pulang larut malam. Amel ya pulang larut malam tidak biasanya ya. Jadi si frasa ini bisa posisinya di mana aja, awal, tengah, akhir, di mana aja. Jadi ini ciri-cirinya ya, frasa keterangan sebagai keterangan. Berikutnya yang kedua, frasa keterangan sebagai keterangan pada kata kerja. Kalau tadi adalah frasa keterangan, posisinya di keterangan. Sedangkan sekarang yang B, frasa keterangan sebagai keterangan pada kata kerja. Ya, contohnya, saya tidak sekadar bertanya, tapi juga memberikan solusi. Ya, jadi ini memberikan keterangan dari si kata kerja ya. Kata kerjanya itu dia memberikan solusi, dia itu pekerjaannya memecahkan suatu masalah ya. Saya tidak sekadar bertanya ya, tapi juga memberikan solusi ya. Keterangan sebagai keterangan pada kata kerja. Oke. Ya, itu frasa yang ke-8 ya, frasa preposisional koordinatif tadi. Oke, kayaknya disudahkan saja dulu ya, karena kalau kita terus Ibu jelasin kebanyakan ya, kepanjangan, kita cut saja dulu sampai di frasa preposisional koordinatif ya. Di pertemuan berikutnya Ibu akan menjelaskan di frasa adverbial ya, yang akan berhubungan dengan materi kita di teks cerita sejarah. Bye, sampai jumpa.